Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di Business Foundation. Pertemuan ketiga kita membahas tentang marketingnya. Kalau kemarin lebih kepada ada hal-hal sedikit terkait dengan keuangan. Nah, apa aja sih yang kita akan pelajari selama 1 minggu ini? Jadi kita akan belajar terkait dengan marketing mix, fokusnya ke 4P. Lalu know your customer, kita harus tahu nih konsumen kita siapa. Lalu ada marketing impact, jadi kalau kita sudah belajar marketing, impact-nya atau efeknya tuh kemana sih? Nah, yang keempat ada marketing consideration atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita menjadi seorang marketer. Nah, marketing mix, di sini fokusnya ke 4P dulu. Jadi marketing mix itu bauran pemasaran ya. Ya, bauran pemasaran itu ada 7P atau bahkan 8P. Tapi kita di sini fokus ke 4P dulu. P yang pertama itu produk. Nah, menurut teman-teman yang dikatakan produk itu yang seperti apa sih? Nah, kita harus lihat dulu karakteristik dari produk itu apa. Jadi, karakteristik produk itu semua hal atau semua benda gitu ya yang memiliki manfaat atau nilai. Jadi kalau dirasa ada kalian membuat suatu produk terus tidak memiliki manfaat atau tidak bernilai, berarti bisa jadi tidak bisa dikatakan suatu produk. Lalu yang kedua itu ada desain. Desain ini bukan hanya secara tampilan tapi juga secara bentuk dan fungsi dari produk. Lalu ada atribut. Atribut itu hal-hal yang melekat dalam suatu produk itu. Bisa dari branding, bisa dari pemasaran, dan lainnya. Lalu kita biasanya nih tahu kalau dikatakan produk itu berupa barang yang bisa dirasakan, disentuh gitu kan, atau jasa. Jasa sudah jelas ya, misal transportasi, ada jasa mungkin cuci pakaian, terus ada jasa salon dan lain-lain. Nah, kalau pengalaman tuh gimana? Pengalaman bisa kita ibaratkan sebagai kita tuh membeli suatu pengalaman, itu berarti kan tidak terwujud ya. Jadi misalnya kita beli tiket Dufan, terus kita main nih wahananya. Berarti sebenarnya kita tuh membeli pengalaman. Kita naik wahana kora-kora atau mungkin wahana yang lainnya, itu kita sebenarnya membeli pengalaman karena biasanya nggak akan mudah terlupakan. Kita juga bisa nih, contohnya tuh nonton di bioskop, premier gitu ya, baru muncul filmnya kita langsung nonton. Nah, itu kita juga sebenarnya membeli pengalaman. Lalu kita juga sebenarnya bisa membeli event. Event itu bisa dari contohnya, kan ada ya event organizer, terus juga dari ada event kuliner, atau mungkin ada event-event acara-acara untuk menjual pakaian. Nah, itu maksudnya ke event. Setelah kita punya produk, kita mau bikin produk apa, kita sudah tahu nih ide bisnis kita tuh mau bikin apa. Selanjutnya perlu kita pikirkan tuh harganya. Kita tuh mau menetapkan harga berapa sih? Nah, ini diketahui dari konsumen kita siapa. Jadi harga itu kan sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk membeli sebuah produk. Lalu ada place, terkait dengan tempat. Tempat ini bukan hanya lokasi fisik berjualan, tapi juga dengan gimana sih caranya kita bisa menyalurkan produk kita. Gimana agar si konsumen itu tahu tentang produk kita. Misalnya kita jualan bakso tadi. Kalau misalnya kita jualan online, jualan offline, gimana caranya biar mereka tuh ketemu kita? Apakah dengan iklan atau dengan agen atau mungkin dengan yang lainnya. Lalu ada promosi. Promosi kan cara agar konsumen tuh paham produk yang ditawarkan. Jadi promosi ada berbagai macam, ada pakai iklan, bisa juga pakai dari personal selling atau menjual secara langsung, kayak contohnya mbak-mbak SPG, atau direct selling, kita bisa jual dari DM langsung ke customer, jadi kita menawarkan langsung ke konsumen. Atau jenis promosi tadi sudah jelaskan. Atau lalu ada media apa yang mau kita pakai. Kita mau jualan online di e-commerce atau kita mau bikin website sendiri.
Kalau di offline kita mau jualan di mana? Apa mau di mall, atau mau di food court, atau mau di dekat sekolah atau kampus. Yang kedua, ini masuk dalam bahasan know your customer atau tahu siapa konsumenmu. Konsumenmu itu kita perlu tahu siapa sih targetnya, usianya berapa, terus mungkin pendidikannya gimana, pendapatannya gimana, terus gendernya apa. Nah, ini kita perlu tahu semua. Lalu kita perlu tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh konsumen. Terus apa yang difikirkan konsumen, apa yang dirasakan konsumen ketika memakai produk kita atau ketika mereka mengkonsumsi produk kita. Lalu apa sih yang dibutuhkan konsumen saat ini dan yang akan datang gitu. Contohnya kalau saat ini kan orang-orang itu cenderung untuk ingin hidup sehat ya. Berarti teman-teman bisa meluncurkan produk atau menawarkan produk yang kaitannya itu untuk menjaga kesehatan agar kita tuh tetap fit. Terus juga ada manfaat-manfaat lainnya gitu. Jadi kita perlu benar-benar tahu siapa konsumen kita biar nggak salah dalam pemasarannya, terus dalam menjual produk di mananya, terus juga dalam menentukan harganya tadi. Contohnya ini ada kasus ya jualan kue kering. Kalau dari foto ini bagus ya, kayaknya enak, terus juga rapi, bersih gitu. Terus coba kita identifikasi dari bisnis ini. Nah, gimana sih marketing mix-nya? Lalu gimana analisis secara konsumennya? Marketing mix-nya coba teman-teman lihat dari 4P. Dari produknya apa, harganya kira-kira berapa, terus dari promosinya apa. Lalu ada juga place-nya. Kalian mau place-nya di mana? Lalu kalian perlu menganalisis konsumennya. Konsumen yang biasanya membeli kue kering ini tuh konsumen apa sih? Terus kita bisa ketemunya di mana? Nah, kalian lakukan analisis. Ini kita diskusikan di saat perkuliahan. Ini contohnya juga secara desain. Kalau produknya ini tadi, kue kering ini, kalau kemasannya seperti ini, kira-kira cocok nggak sih? Terus untuk kemasan seperti ini cocoknya untuk yang konsumen yang seperti apa? Terus ini kan sama sekali nggak ada label harga atau mungkin label nama ya. Paling tidak kalau menjual itu ada label namanya, ada misalnya expired atau lain-lain karena ini kaitannya dengan makanan. Atau mau pakai kemasannya seperti ini. Nah, kalian harus analisis dulu konsumennya itu. Kalau konsumen premium, konsumen kelas menengah atas, otomatis produknya seperti ini kira-kira yang premium. Lalu ada marketing impact. Kalau kita sudah belajar hal-hal terkait 4P tadi marketing, impact-nya kemana sih? Impact-nya bisa ke packaging tadi. Kalau dari kita mau jual untuk gender laki-laki, beda dengan packagingnya gender perempuan. Sebaiknya dipisahkan antara misalnya kalau produkmu itu khusus untuk gender tertentu. Lalu ada produk desain. Nah, produk desain itu bukan hanya dilihat dari tampilan, tapi dilihat dari bentuk dan fungsinya. Jadi, produk designer atau orang yang membuat desain suatu produk itu tugasnya untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru. Lalu, menjamin sesuai kebutuhan konsumen dan kemampuan perusahaan. Misalnya kemampuan perusahaan itu ada uangnya tuh sedikit, ya udah berarti kita jualnya untuk konsumen kelas menengah bawah dulu. Kalau sudah berkembang, kita bisa bikin produk yang untuk kelas premium. Terus tahapannya untuk jadi seorang product designer tuh apa sih? Tahapannya ya kita harus mengembangkan ide dulu. Jadi ide ini dapatkan dari masalah-masalah konsumen. Lalu evaluasi ide dari aspek lain. Bisa dari keuangannya, bisa dari marketing, operasional gitu kan.
Kalau misalnya untuk target konsumen kelas menengah atas, otomatis bahan-bahan premium, harganya otomatis lebih tinggi lagi. Lalu kita perlu membangun prototipe. Membangun prototipe itu kita bikin contoh produknya atau mock up-nya. Lalu yang terakhir, finalisasi produk. Jadi produk-produk yang kalian lihat saat ini beredar di pasaran itu sudah melalui tahapan dari product design atau sudah dibuat oleh seorang product designer. Nah, marketing impact itu juga termasuk ke customer service. Contohnya nih, nasabah prioritas BCA ya, akan berbeda pelayanannya dengan nasabah yang umum. Nasabah prioritas bisa jadi uangnya diambil langsung oleh teller di rumah, atau disediakan ruang khusus atau makanan minuman. Kalau nasabah harus antri. Lalu corporate ads, kira-kira perusahaan kita untuk bisa diketahui oleh banyak konsumen itu harus pakai media apa sih? Terus misalnya media iklan, iklannya mau iklan di mana? Ada di iklan TV, radio, ada juga mungkin di media cetak ya. Lalu marketing impact yang kelima yaitu delivery option. Kita mau menggunakan jasa pengiriman yang gimana? Disesuaikan dengan konsumen dan bisnisnya juga. Misalnya nih kita beli makanan, kita bisa beli atau bawa pulang langsung. Kalau beli mesin cuci, kulkas atau elektronik, biasanya nggak akan mungkin ya kita akan bawa langsung atau bahkan pakai motor kan nggak mungkin. Jadi disesuaikan lagi dari produknya, dari konsumennya, dari jenis bisnisnya. Lalu yang masuk yang keempat itu marketing consideration atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita menjadi seorang marketer. Nah, kita perlu mempertimbangkan dari penjualan toko. Misalnya kita sudah jualan online, lalu kok sepi nih, ya udah kita coba jualan di toko offline. Kalau misalnya toko offline kayaknya sepi, kita coba pertimbangan lain. Oh, bisa nih jualan online. Online di mana? Di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Lalu ada social media traffic. Misalnya kita sudah jualan online, kita lihat traffic dari perusahaan kita tuh gimana. Oh, apa trafficnya itu sosial medianya turun, berarti kita mungkin perlu bikin konten-konten yang menarik. Kita perlu mencari media sosial yang lain. Jadi pertimbangannya itu. Lalu ada perilaku pesaing. Jadi kita tuh perlu lihat atau mengamati pesaing kita tuh jualannya gimana sih, terus cara mereka mendapatkan konsumen tuh gimana, terus harga yang mereka tetapkan tuh gimana. Nah, kita perlu lihatnya perilaku pesaing itu. Lalu demografi si konsumen, dari usianya, pendapatan, terus juga dari gender, terus juga dari pendidikan dan lainnya. Terus juga ada komunitas. Nah, kita perlu mempertimbangkan komunitas. Jadi kalau kita bisnis baru, kita juga bisa kerjasama dengan komunitas tertentu, komunitas sepeda, terus misalnya komunitas mobil, komunitas motor, kita ajak ke resto kita untuk misalnya nih kerjasama atau diberikan diskon dulu awal dulu yang murah. Selanjutnya kalau datang itu dapat misalnya reward atau apa. Nah, itu kita bisa mempertimbangkan komunitas untuk media marketing kita. Lalu yang terakhir itu tren konsumen. Sebagai marketer perlu tahu konsumen saat ini tuh sukanya apa dan kira-kira kedepannya tuh sukanya apa. Jadi meramalkan apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Jadi di kesimpulannya itu marketing itu dapat mempengaruhi setiap aspek dalam bisnis, dari keuangannya, branding, dari juga operasional, terus dan lain-lain ya. Lalu ada yang kedua, marketing perlu paham karakteristik dari konsumennya. Jadi jangan sampai bikin produk ternyata nggak ada yang suka, terus ternyata bikin produk ternyata salah sasaran. Lalu yang ketiga itu riset menjadi kunci penting dalam marketing. Jadi seorang marketer itu perlu melakukan riset untuk tahu karakteristik konsumen, untuk tahu kebutuhan konsumen sekarang dan akan datang. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga ini. Di minggu depan kita akan membahas tentang branding. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.